Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Wardiman. Jadi pada kesempatan kali ini kita tidak ditemani oleh Kakak Bagus, tapi dengan saya Wardiman untuk membahas terkait dengan risk management. Jadi ada sebuah buku yang dinamakan itu by Douglas. Jadi Douglas Hubbard mengeluarkan buku yang bahasa Inggrisnya katanya itu adalah The Failure of the Risk Management. Jadi apa yang menyebabkan risk management itu fail kayak gitu ya. Jadi Oke, jadi kalau berbicara tentang isi dari bukunya, saya akan tidak membahas lebih jauh karena kalau kita membahas dengan pengertian dan review dari bukunya itu sendiri, itu sangat pasti memakan waktu sangat banyak. Maka saya akan mulai dari bab 1 saja. Jadi bab 1 itu berbicara tentang healthy skepticism for risk management. Jadi apa artinya? Jadi skepticism itu kayak pemikiran kepada sesuatu dalam hal rangkaian yang negatif. Jadi bagaimana berpikir sehat pada sesuatu terkait dengan risk management dalam hal ini, tapi dengan pemikiran yang sehat. Jadi kalau di dalamnya sebenarnya buku ini lebih menjelaskan terkait dengan cara aplikatif terkait dengan apa sebenarnya yang akan terjadi bila kita melakukan sebuah penanganan risk management, di mana dalam sebuah kasus yang dibahas di dalamnya terdapat banyak contoh bagaimana penggunaan risk management sehingga bisa saja apa yang sebenarnya metode yang kita gunakan itu walaupun terlihat kompleks tapi sebenarnya tidak memberikan benefit yang sangat benefit yang lebih baik. Jadi kalau di dalam buku itu sendiri terkait dengan risk management sebenarnya risk management itu kalau kita bahas secara definitif itu adalah kemungkinan yang mungkin saja terjadi di masa yang akan datang, baik itu hal yang buruk maupun hal yang baik. Jadi risk management itu manajemen risiko itu belum tentu berbicara tentang hal-hal negatif ya, tapi bisa saja kita berbicara dengan hal-hal yang positif juga. Jadi seumpama dalam suatu rangkaian kondisi bahwa kita ada potensi mendapatkan revenue, maka hal itu bisa saja merupakan sebuah resiko, dalam hal ini resiko positif. Tapi apabila kita menganggapnya adalah ada potensi bahwa akan kejadian resiko-resiko negatif, di mana terjadi potensi kebangkrutan, maka itu termasuk dalam resiko yang negatif. Jadi semua probability ataupun kemungkinan, jadi sebenarnya dalam pengertian bahasa Inggris itu sangat jelas dia menggunakan kata probability, tapi kalau diartikan ke Indonesia biasanya memang terkadang agak ambigu karena itu kita harus lebih baik menggunakan kata probability ya. Jadi kalau kita melihat probability dari sebuah kejadian itu sendiri, maka apabila ada probability, maka disitulah ada manajemen risiko. Dan dijelaskan pula bahwa banyak metode yang bisa digunakan dalam hal ini untuk manajemen risiko. Dan biasanya terkait asesmen pun yang lebih paham terkait dengan resiko-resiko apa yang dialami oleh perusahaan itu sendiri, pastilah orang yang mengalaminya. Makanya seorang manajer resiko pada akhirnya tidak dapat memberikan pandangan secara meluas. Oke, lanjut lagi. Jadi kenapa sih harus ada backtest? Karena jangan sampai kita menemukan sebuah metode di awal, kita anggap itu adalah metode yang lebih baik dalam hal maintenance resiko yang kita hadapi, tapi ternyata dalam hal long term itu ternyata tidak bisa memberikan jawaban terkait dengan mitigasi terkait dengan resiko-resikonya kita. Makanya dalam buku itu juga dijelaskan bahwa buat apa kita menggunakan sebuah metode yang kompleks bila metode yang simpel saja dapat digunakan untuk menangani sebuah risiko. Dalam hal ini pula dijelaskan bahwa apabila sebuah resiko setelah terjadi sebelumnya, metode yang sama bisa diaplikasikan dengan melakukan sedikit perubahan sesuai dengan kondisi yang ada. Karena manajemen risiko itu sangat kompleks di dalamnya. Jadi pertama itu yang kalau kita bahas lebih jauh, sebenarnya dibahas di bab 2, tapi saya akan jelaskan lebih lanjut. Sebenarnya di dalamnya itu banyak juga dijelaskan terkait dengan identifikasi risikonya. Jadi kalau melihat dari fase identifikasi risiko, sebenarnya kita lebih mengacu ke arah resiko-resiko itu sebenarnya di mana terjadi potensi-potensi itu adanya di mana. Karena pada akhirnya
apabila kita buy cash, melihat sesuatu, kita pasti harusnya mencari dulu identifikasi resiko-resiko itu terjadi di mana. Jadi contoh, sebuah perusahaan A, ternyata kita harus cek ke manajer-manajernya, apa-apa sih permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang bila kita masih mempertahankan metode-metode ataupun proses-proses bisnis yang masih berlangsung saat ini. Karena pada akhirnya dunia itu selalu berubah. Jadi antisipasi terhadap resiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang itu lebih rendah cost-nya ketimbang kita harus memitigasi sebuah masalah yang sudah muncul saat ini. Karena bisa dikatakan sama halnya dengan kalau analoginya seperti ini. Jadi kalau seumpama kita melihat orang sakit, itu kan saat sakit, sudah sakit, maka biayanya udah jelas. Berarti ada biaya periksa ke dokter, obat-obatan, dan lain-lainnya. Tapi kalau kita mau maintain healthiness lifestyle, jadinya kan biayanya nggak terlalu mahal ya, karena kita nggak perlu ke dokter, tapi kita cukup menjaga pola makan, menjaga tidur, dan lain-lainnya. Jadi dalam hal ini, maintain resiko itu lebih rendah cost-nya ketimbang dengan apabila kita harus menyelesaikan permasalahan yang telah muncul. Apalagi bila yang permasalahan yang muncul ternyata adalah permasalahan yang sangat-sangat berat untuk dihadapi. Contohnya saja, bagi sebuah perusahaan itu, apabila ada potensi resiko terkait dengan kebangkrutan, maka resiko tersebut itu sungguh sangat sulit untuk dihadapi. Makanya apabila kebangkrutan sudah terjadi, maka sebuah perusahaan sudah pasti tidak dapat menyelesaikan permasalahannya. Bisa menyelesaikan permasalahannya, namun dengan biaya ataupun resource yang sangat-sangat besar. Makanya dalam hal ini, dalam fase-fase risk management juga dijelaskan bahwa ada yang namanya identifikasi dulu, terus setelah identifikasi kita scoring. Jadi dalam hal menentukan sebuah resiko, sebenarnya resiko itu banyak. Mulai dari resiko-resiko yang scoring rendah dengan resiko-resiko yang scoring tinggi. Di dalam buku itu pun dijelaskan terkait dengan hal itu. Makanya kalau membaca bab satunya terkait dengan healthy skepticism, sebenarnya kita bisa melihat gambaran-gambaran aplikatif dari risk management itu sendiri. Jadi lebih jauh lagi terkait dengan risk managementnya, kalau kita melihat dari konsep yang ada, sebenarnya setelah di scoring itu kan resource-nya kita terbatas. Makanya dalam hal penanganan resiko juga kita pada dasarnya harus melakukan technical, yaitu scoring. Kenapa? Karena pada akhirnya apabila kita tidak scoring, kita tidak tahu resiko-resiko yang mana yang akan menjadi prioritas untuk diselesaikan terlebih dahulu. Sehingga saat sudah menjadi prioritas terkait dengan resiko-resiko yang ada, kita sudah bisa melaksanakan sebuah mitigasi resiko. Dalam hal ini, mitigasi resiko sebenarnya pada dasarnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh manajer resiko. Karena pada dasarnya manajer resiko adalah seorang fasilitator yang memberikan gambaran ataupun memberikan evaluasi dan arahan-arahan terkait dengan metode-metode yang dapat dilakukan dalam hal mitigasi resiko. Namun, dalam hal pelaksanaan mitigasi resiko dan penanganan mitigasi resiko, tentu saja pihak dari yang melaksanakan kegiatan itu sendiri ataupun manajer-manajer pelaku kegiatan itu sendiri yang lebih paham dan lebih tahu terkait dengan manajemen resiko itu sendiri. Sehingga pada dasarnya manajemen resiko itu segitu kompleksnya sehingga memerlukan kontribusi bukan hanya dari seorang manajer resiko, tapi tentu saja dari manajer-manajer lainnya yang terjun langsung di lapangan. Sehingga kalau melihat juga bahwa dalam penanganan resiko pun itu seharusnya terjadi secara bertahap. Jadi apabila resiko terlalu tinggi untuk ditangani oleh manajer-manajer itu, makanya dia di scale up. Jadi di scale up ke atasan dari manajer itu sendiri. Karena pada dasarnya penanganan resiko itu bisa sangat berpengaruh terkait keberlangsungan perusahaan. Sehingga pemilik perusahaan ataupun yang memiliki kewenangan tertinggi juga memiliki andil dalam hal penanganan resiko. Sehingga kalau melihat dari isi dari buku itu sendiri, pada dasarnya saya sudah menjelaskan isi dari bab 1 itu sendiri. Jadi di dalamnya memang banyak hal yang dapat dijelaskan. Jadi jangan lupa untuk tetap tunggu bab-bab selanjutnya apabila ada kan ataupun saran ataupun hal-hal yang kurang
dimengerti ataupun hal-hal yang menurut Anda adalah sesuatu yang salah, bisa dikomen di bawah dan kita akan coba benarkan. Ini adalah part pertama dan tentu saja akan ada part-part lainnya apabila teman-teman merasa masih butuh untuk terkait dengan manajemen risiko. Mungkin cukup sekian. Jangan lupa tetap nonton video-video kami yang lainnya. Dalam hal ini video dari Kakak Bagus ataupun dari Kakak Wardiman. Untuk itu, see you next time.